Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan membahas eh, musim kemarau ya. Musim kemarau itu ada dua jenis yang saya ketahui ya sahabat tani. Musim kemarau yang jarang hujan atau sulit hujannya, hujan tapi mungkin sedikit ya curah hujannya. Dan musim kemarau basah, yaitu musim kemarau dengan intensitas airnya itu banyak ya, bisa menyebabkan parit yang ada di lahan persawahan kita itu sampai tergenang air. Nah, itu namanya musim kemarau basah, lebih banyak hujannya ya. Nah, di sini ini untuk saya pribadi ini juga mempengaruhi dalam pemupukan. Nah, kalau untuk kemarau basah sahabat tani, saya biasanya memupuk antara kurang lebih ya sahabat tani itu 3 kali di usia kurang lebih 15 atau 20 ya. Terus antara itu bisa pilih salah satunya. Kalau saya pribadi itu kalau masih basah lahannya dan tanamannya masih hijau ya. Pupuk pertama itu saya biasanya kurang lebih umur 20 hari. Nah, setelah itu pemupukan kedua saya jeda lagi 20 hari. Nah, kurang lebih berarti di umur 40 hari. Kurang lebih plus minusnya berarti boleh lebih sedikit, boleh kurang dari itu, kurang lebih 40 hari. Nah, nanti pemupukan yang ketiga sahabat tani ya, ini di umur 60 hari atau mendekati pembungaan yang ujungnya itu mau keluar bunganya ya. Karena apa? Kalau seperti itu. Nah, di masa-masa seperti ini peralihan dari vegetatif ke generatif atau dari peralihan yang mau memasuki pembungaan ke biji, ini perlu diingat tanaman ini memerlukan banyak makanan. Kenapa seperti itu ya sahabat tani? Diibaratkan seperti manusia. Nah, ketika manusia itu hamil sahabat tani, nah manusia itu memerlukan banyak makanan ya, mempunyai banyak makanan agar janin dalam perut ini itu bisa sehat. Nah, seperti juga untuk tanaman dalam masa peralihan dari vegetatif ke generatif itu juga memerlukan banyak makanan. Nah, makanannya apa? Kalau untuk tanaman itu ya dari pupuk ya sahabat tani. Nah, khususnya untuk peralihan ini yang perlu disiapkan itu kalau saya pribadi fosfat dan kalium lebih banyak dibanding pupuk urea. Karena apa? Fosfat dan kalium, fosfatnya itu nanti untuk pertumbuhan batangnya dan kaliumnya itu untuk bijinya atau bakal buahnya dan untuk menanggulangi kekeringan atau lebih tahan kering lah sahabat itu. Nah, ureanya itu juga tapi tidak banyak, tidak seperti fosfa dan kalium. Nah, dikasih tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini perlu diingat seperti halnya orang yang lagi hamil, selain nasi ya, dia juga butuh makanan yang bergizi, misalkan butuh buah, butuh susu, butuh protein, daging-daging dan sebagainya. Nah, itu diibaratkan tanaman ini juga memerlukan seperti itu sahabat tani ya. Terus yang kedua, musim tanam kemarau atau musim kemarau kering ya. Nah, musim kemarau kering ini ya sahabat tani, ini saya untuk tanaman jagung khususnya karena ditanam di musim kemarau ya sahabat tani. Ini saya pupuk 4 kali di usia berapa? Di usia 15 hari yang pertama, yang kedua usia 30, yang ketiga usia 45 dan yang terakhir usia 60. Kenapa saya jeda 15 hari ya? 15 hari atau 2 minggu kurang lebihnya, karena nanti dari jeda kurang lebih 2 minggu itu dari 15 sampai 35 ya sahabat tani, ini daunnya kalau musim kemarau kering ini daunnya sudah menguning. Kenapa seperti itu? Karena air yang dia dapat ya,
itu tidak banyak, cuma dapat dari pengocoran saja atau embun saat malam hari itu saja. Makanya ini saya titik beratkan ke 4 kali, tidak saya 3 kali. Nanti tetap ada perbedaan. Nah, ketiga kali ini yang perlu diingat itu airnya lebih banyak, ya. Airnya lebih banyak. Karena apa? Tanaman ini memang tidak suka banyak air. Maksudnya itu untuk tanaman jagung ya. Itu saat musim kemarau kering, ini airnya lebih banyak saat pengocoran. Nanti tanamannya akan bagus. Ya, berbeda saat musim kemarau basah. Ya. Untuk jerigen 20 liter ya. Misalkan untuk kemarau kering dikasih 1 kilo misalkan ya, atau 1 panci itu. Nah, untuk musim kemarau basah itu 1,5. Kenapa seperti itu? Nanti airnya sedikit untuk pengocorannya, tapi nanti di tanahnya itu sudah basah. Karena apa? Musim kemarau basah. Nah, tapi untuk kemarau kering karena jarang tidak ada hujan atau tingkat curah hujannya itu sedikit, mungkin gerimis saja. Nah, ini yang perlu lebih banyak untuk airnya. Nah, untuk tangki gendong 20 liter dikasih 1 kilo, airnya itu yang banyak. Seperti itu. Beda lagi kalau kemarau basah. Kalau kemarau basah, pupuknya itu 1,5, airnya saat pengocoran itu sedikit. Karena apa? Di tanahnya itu sudah basah. Nanti saat pengocoran, nah, pupuk itu sudah akan melebar atau meluber ya di sekitar akar dari tanaman tersebut. Tapi kalau musim kemarau kering, kalau dikasih air sedikit karena tanahnya sudah kering, nanti itu tidak akan bisa meluber atau melebar dari akar tersebut, pasti di titik itu. Nah, itu yang perlu diketahui sahabat tani. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan sahabat tani, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Jangan lupa untuk belajar, terus belajar, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan atau lupa. Oke ya. Cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.